sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya mohon dipimpin teman-temannya. Ayo, Gabriel, silakan dipimpin. Baik Bu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, jadi Ibu harap sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, mohon untuk mempersiapkan apa-apa saja yang bisa kita gunakan nanti pada pembelajaran. Jadi untuk benda-benda atau apapun yang mengganggu perhatian kita itu harap dihilangkan dari mejanya, ya. Tolong duduk juga dengan rapi, oke? Ibu. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Jadi tolong dengarkan baik-baik namanya. Ya Bu. Jadi nanti dipanggil 2 kali. Kalau misalnya sudah 2 kali tidak menyaut, itu berarti Ibu kasih absen. Adit, Hadir Bu. Kesha, Hadir Bu. Siti. Apa Ibu? Siti kenapa? Kenapa bisa apa? Ada yang tahu kabarnya? Tidak tahu Ibu. Dia tidak ada kabar. Ya. Anton, Sakit Ibu. sakit apa dia? Sakit kepala. Oh, tadi dikonfirmasi dari mana? Orang tuanya tadi datang. Oh, tapi nggak ketemu sama ibu. Lain kali anak-anak kalau misalnya sakit, itu bisa dikirim surat ya. Iya Bu. Kalau yang mau izin bisa menghubungi lewat nomor telepon ibu, nomor HP ibu. Oke. Lanjut lagi. Gabriela. Hadir Ibu. Oke. Ya baik, sebelum Ibu lanjut ke materi inti kita pada hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya Bu. Silakan. Minggu lalu kita belajar tentang translasi. Ya, translasi. Ya betul sekali. Ada yang tahu apa itu translasi? Ada yang masih ingat? Ada? Ayo, siapa? Pergeseran Ibu. Ya betul, pergeseran. Ada yang paham, ada yang lebih ingin menjelaskan lagi apa itu pergeseran atau translasi? Ibu, saya cuma mau kasih contoh saja. Oh iya, bisa silakan. Semacam menggeser meja. Kan dia ada melakukan pergeseran. Iya betul sekali. Tepuk tangan untuk semua teman-temannya. Nah betul, jadi semuanya Ibu rangkum. Jadi translasi itu merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangunan dengan jarak dan arah yang sama. Contohnya tadi yang diberikan Gabriela, yaitu menggeser meja. Jadi pas menggeser meja itu akan jadi yang namanya pergeseran atau translasi, memindahkan meja dari satu tempat ke tempat akhirnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi pada hari ini setelah kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya tentang translasi atau pergeseran, hari ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Kita akan belajar tentang apa? Rotasi atau perputaran. Ya, oke, jadi Ibu harap semua tetap fokus dari awal pembelajaran kita hari ini sampai akhir ya. Dan juga semangatnya harus dijaga, oke? Oke Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu rotasi. Catat baik-baik ya, hari ini kita belajar tentang rotasi. Jadi di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di sini ada 2 kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, adapun IPK-nya ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan definisi transformasi geometri, yaitu rotasi. Yang kedua, menyebutkan contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menentukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat.
Yang keempat, menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi pada koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu rotasi. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar di samping? Mari kita lihat langkah di bawahnya. Ini gambar apa? Sebelumnya Ibu tanya dulu. Ini gambar apa anak-anak? Kipas angin. Iya, betul. Ini semua ada di rumah kan? Ada. Nah, jadi di sini pertanyaannya, apakah kalian melihat baling-baling kipas? Lihat. Coba yang mana baling-baling kipas di sini? Yang ini? Yang tiga itu. Yang tiga ini. Yang mana yang ini? Ada yang bisa naik tunjukkan? Ayo, silakan naik tunjukkan. Boleh. Nah, yang mana? Yang ini bro. Cuma satu itu? Tidak, tiga. Oh iya, betul, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman yang udah berani gambar. Nah, karena tadi sudah ditunjukkan teman-temannya, jadi terjawab pertanyaan pertama. Apakah kalian melihat baling-baling kipas? Melihat. Tadi sudah lihat semua, ada yang belum lihat? Sudah semua kan? Tadi sudah ditunjukkan loh. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ketika dinyalakan, balingnya akan berputar berganti tempat antara satu sama lain. Nah, ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Jadi ketika kipasnya, kalian pernah kan lihat kipas berputar? Perhatikan nggak? Ketika ya, baling-balingnya akan berputar kan, berganti tempat dari satu baling-baling ke tempat baling-baling lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bentuk balingnya berubah? Tidak. Berubah atau tidak? Tidak. Iya, tidak. Dia hanya berubah posisi. Iya. Nah, gitu. Nah, ada yang bisa kasih contoh selain dari kipas tadi? Saya Ibu. Silakan Siti. Jam. Nah, kenapa Siti bilang jam? Apa yang dia rotasikan? Jarumnya Ibu. Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi kipas merotasikan baling-balingnya, sedangkan jam adalah jarum-jamnya. Ya, pintar semua, kita putar lagi. Aku senang kalau adik-adik pintar seperti ini, memperhatikan. Kasih Bu. Jadi melihat dari contoh-contoh tadi, kita dapat simpulkan bahwa rotasi ini merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap, ya kayak tadi itu. Nah, di sini ada ada catatan bahwa dalam rotasi itu ada yang namanya pusat rotasi dan sudut rotasi, di mana pusat rotasi ini adalah titik tetap. Ya, jadi titik tetap pada rotasi itu disebut pusat rotasi, sedangkan besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal itu yang disebut dengan sudut rotasi. Oke. Kemudian jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi sedemikian sehingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Nah, Ibu kasih contoh, misalkan segi 6. Nah, segi 6 itu ketika dirotasikan mungkin 90 derajat, dia akan berubah menjadi bentuknya semula kan? Jadi itu kurang dari 360. Nah, dia berarti memiliki simetri putar. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini, dijelaskan ya. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan bangun A, B, C, D terhadap pusat rotasi R. Jadi di titik ini adalah pusat rotasinya. Nah, sedangkan yang A, B, C, D ini adalah bangun datanya. Dia akan dirotasikan ke A aksen, D aksen, C aksen, dan juga D aksen. Nah, jadi di sini
KPD ya. Ibu. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan lembar soal, lembar kerja peserta didik ya KPD untuk ini tadi sudah dibagikan kelompoknya jadi 5 kelompok. Ya Ibu sudah. Nah, jadi Ibu harap untuk seluruh anggota kelompok itu harus semuanya kerja. Jangan ada yang cuma yang pintar bekerja, yang lain cuma bengong. Jadi harus diskusi ya. Ibu akan nilai juga dari hasil diskusinya itu, dari proses diskusinya itu. Adik-adik silahkan isi LKPD-nya itu sesuai dengan aturan yang ada dalam lembar kerja itu, seperti mengisi nama kelompok, nama ketua dan nama anggota. Tadi Ibu sudah menentukan nama ketua dari 5 orang itu kan? Ibu. Jadi ya setelah itu dituliskan nama anggotanya. Jadi harus dibaca baik-baik ya petunjuk penggunaan lembar kerja supaya tidak keliru nanti pengisiannya. Jadi Ibu akan bagikan. Ya oke, kerjakan. Kalau misalnya ada soal yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ya Ibu. Iya, Bu. Ya. Ibu, gimana caranya jawab apa ini? Oh ini sebenarnya angka 2. Oh iya, tolong diperhatikan di soal nomor pertama. Ya Ibu. Ibu salah memberi di situ angkanya. Nah, sebenarnya di situ angka 2 ya. Berarti salah tulis Ibu. Iya, boleh diganti. Ya Bu. Oke. Jadi adik-adik kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi pertanyaannya boleh ditanyakan ya. Ya Bu. Oke, adik-adik sudah cukup ya waktunya. Jadi semua harap disimpan pulpennya. Jangan ada lagi yang menulis. Kita akan lanjut ke sesi presentase. Nah, siapa yang mau duluan? Ibu mau lihat keberaniannya. Siapa, kelompok mana? Kelompok dua, Ibu. Kelompok berapa? 2. Pintar. Ini bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi untuk kelompok 2 silakan naik 1 perwakilan saja ya. Iya, Bu. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, Siti ya. Oke, jadi bisa dijelaskan. Jadi, Menghadap ke teman-teman nih juga nanti. oh iya. Jadi ini titik koordinatnya x, y, kemudian pusat rotasinya 0,0, kemudian sudut rotasinya 90 derajat, arah rotasinya searah dengan jarum jam. Jadi bayangan hasil rotasinya adalah y, negatif x. Kemudian titik koordinatnya x, y, pusat rotasinya 0,0, kemudian sudut rotasinya 90 derajat, arah rotasinya berlawanan jarum jam, maka bayangan hasil rotasinya adalah negatif y, x. Kemudian, nah contohnya ini titik koordinat 7,5, pusat rotasinya 0,0, sudut rotasinya 180 derajat, arah rotasinya berlawanan jarum jam, maka bayangan hasil rotasi dari 7,5 ini adalah negatif 7, negatif 5. Kemudian titik koordinat x, y, pusat rotasinya 0,0, sudut rotasinya 180 derajat, arah rotasinya searah jarum jam. Jadi bayangan hasil rotasinya adalah negatif x, negatif y. Kemudian yang terakhir titik koordinatnya x, y, pusat rotasinya 0,0, kemudian sudut rotasinya 180 derajat, arah rotasinya berlawanan jarum jam. Maka bayangan hasil rotasinya negatif x, negatif y. Ya, bagus sekali teman-teman. Nah, ini contoh yang baik, sudah berani, pintar lagi. Udah sebelumnya. Oke, jadi itulah tadi presentasi dari seluruh kelompok dan Ibu sangat puas sekali dengan hasil kalian. Ternyata kalian memperhatikan dari awal sampai akhir. Oke, dan beri apresiasi untuk semuanya. Karena sudah pintar, Ibu mau tanya lagi. Dari semua pelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir? Gabriel, Ibu. Siapa nih? Gabriel. Siapa yang mau, yang berani saja? Oke, jadi Gabriel yang berani ya. Silakan dia dibaca kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari rotasi kita dapat mengambil pengertian dari rotasi yaitu salah satu bentuk
transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Terus, jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi sedemikian sehingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Contohnya itu gerakan putaran balik kipas. Itu merupakan contoh dari rotasi, Bu. Dengan tadi ini jarum jam. Ya, betul. Masih ada? Ini masih ada, Bu. Oh iya, boleh. Silakan Ya, suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Itu, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, Ibu rasa yang disebutkan dari Gabriel itu sudah lengkap ya. Kita beri tangan dulu. Oke, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Oh iya, sebelumnya Ibu juga mau kasih oleh-oleh. Nah, jadi ada PR untuk adik-adik. Ini ada PR, nanti dikerjakan di rumah ya. Ibu. Kita kumpul pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu bagikan dulu ya soalnya. Baik, itulah pelajaran kita pada hari ini mengenai rotasi. Jadi kita sudah bertemu 3 kali dalam materi transformasi ya. Jadi yang pertama ada refleksi, kemudian translasi, kemudian hari ini rotasi. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang dilatasi. Jadi adik-adik baca memang materi tentang dilatasi. Sebelum masuk Ibu akan tanya-tanya dulu materi apa yang kalian ketahui, oke? Oke. Jadi kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya, atas keikutsertaannya yang sudah sangat luar biasa. Ibu sangat puas sekali. Jadi untuk ketua kelasnya tadi silakan pimpin doa sebelum kita pulang supaya pelajaran kita hari ini tuh berkah dan selamat sampai tempat masing-masing. Silakan ketua kelas. Ya teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik adik-adik, silakan diperhatikan barang-barangnya, jangan sampai ada yang lupa. Terus pulang hati-hati ya di jalan. Tetap gunakan masker karena masih pandemi. Kita masih ada pandemi, jaga jarak dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.